Namaku Raka. Aku bukan orang yang percaya mistis, apalagi yang berbau supranatural. Tapi semuanya berubah sejak aku ikut temanku, Dito, ke sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Namanya Desa Kramat. Perjalanan ke sana cukup jauh. Kami naik motor selama hampir 5 jam dari kota, melewati jalanan sepi, hutan kecil, dan ladang-ladang luas yang kosong. Dito punya saudara jauh di sana, dan katanya suasana desa itu cocok banget buat cari inspirasi konten. Waktu pertama kali sampai, aku ngerasa biasa aja. Ya, seperti desa-desa lain pada umumnya. Ada kebun, sawah, rumah-rumah panggung, anak-anak main layangan, dan suara ayam berkokok di mana-mana. Tapi ada satu hal yang langsung bikin aku agak heran. Setiap rumah punya semacam penanda kecil di depan pintu. Kayak semacam tali merah yang digantung dan semuanya persis sama. Aku sempat tanya ke Dito, itu tali merah buat apa ya? Dito cuma nyengir. Nggak tahu juga. Gue juga baru lihat. Mungkin adat atau semacam simbol. Awalnya aku nggak mikir aneh-aneh. Sampai malam pertama di sana, kami makan malam bareng keluarga Dito. Nah, di tengah makan, Pak D-nya Dito tiba-tiba bilang sesuatu yang aneh. Nanti malam jangan keluar ya, apalagi kalau udah lewat jam 12. Aku sempat ketawa kecil. Kira itu cuman peringatan orang tua biar kami nggak keluyuran. Tapi ekspresi wajah Pak D-nya Dito nggak bercanda sama sekali. Bahkan, semua orang yang lagi makan ikut diam. Hening, seolah kalimat itu punya arti yang dalam. Aku tanya pelan, "Emang kenapa Pak D?" Dia narik napas panjang. "Di desa ini ada larangan yang semua orang patuhi. Jangan pernah pulang atau berkeliaran lewat jam 12 malam. Loh, kenapa emangnya? Kalau ada yang melanggar, biasanya nggak akan kembali. Atau kalau kembali, bukan dia lagi yang balik." Deh, ucapan itu kayak tamparan. Tapi aku masih belum percaya. Buatku, itu kayak cerita yang dilebih-lebihkan. Setelah makan, aku dan Dito keluar sebentar ke depan rumah. Kami duduk-duduk sambil ngopi di balai bambu. Bintang banyak banget malam itu. Langit cerah, angin semilir, dan suara jangkrik bersahutan. Suasana adem banget. Sampai-sampai aku mikir, masa iya sih desa seindah ini punya cerita sehoror itu? Dito tiba-tiba nyeletuk, "Kayaknya orang sini terlalu lebay ya. Jam 12 malam doang dilarang keluar." Aku ngangguk sambil ketawa. Kecil, iya, emang kayak cerita film. Kalau lewat tengah malam, langsung hilang diculik setan. Kami tertawa, tapi tawa kami pelan-pelan memudar waktu melihat seorang nenek lewat di ujung jalan. Dia bawa lentera tua dan jalannya pelan banget. Yang aneh, jam waktu itu sudah hampir jam 11 malam. Aku spontan berdiri. Kok masih ada yang jalan malam-malam? Dito manggut, "Nenek-nenek pula." Karena penasaran, kami samperin si nenek. Tapi begitu kami dekati, dia berhenti jalan dan memandang kami lama. Matanya kosong. Suaranya pelan tapi jelas terdengar. "Kalian bukan orang sini, ya?" Aku jawab pelan, "Iya, Nek. Kami tamu, numpang nginep." Dia mendekat beberapa langkah, lalu bilang, "Ingat baik-baik. Di desa ini, jam 12 malam itu bukan waktu manusia lagi. Yang berkeliaran setelah itu bukan dari dunia ini." Aku dan Dito saling pandang. Suasana jadi aneh. Kami buru-buru pamit dan balik ke dalam rumah. Tapi malam itu, entah kenapa aku nggak bisa tidur. Jam di ponselku terus berjalan. 11 bah, ketopata, 11.45, setiap menit terasa lama. Dan tiba-tiba, semua suara di luar menghilang. Jangkrik nggak bersuara, angin berhenti, lampu-lampu rumah sekitar mulai dipadamkan satu persatu. Seolah semua warga sudah tahu. Ini waktunya diam, waktunya menunggu dalam gelap. Aku makin gak tenang. Dito juga kelihatan resah meski dia pura-pura tidur. Tapi lalu kami dengar sesuatu dari luar jendela. Krek, krek, suara ranting patah. Langkah kaki pelan dan suara gemerincing seperti lonceng kecil. Aku bangun dan melongok ke jendela, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong dengan pohon mangga tua di ujung sana. Tapi entah kenapa, bayang-bayang pohon itu kelihatan lebih besar dari biasanya. Dito ikut bangun. "Lu denger gak suara itu?" Aku angguk pelan. "Iya, kayak ada yang jalan pakai lonceng." Kami duduk dalam diam, dan jam menunjukkan pukul 00.01. Lalu terdengar suara ketukan. Bukan dari pintu depan,
tapi dari balik dinding kamar kami. Suaranya pelan tapi ritmenya stabil. Seperti ada yang ngetuk dari dalam tembok. Aku mulai panik. Dito, ini apaan sih? Jangan bercanda ya. Dito kelihatan pucat. Sumpah gue nggak bercanda, Ra. Gue juga nggak ngerti. Ketukan itu berhenti, sunyi. Tapi lalu terdengar suara napas berat, panjang. Dari arah atap, kami langsung lari keluar kamar, masuk ke ruang tengah. Semua orang di rumah masih tidur, tapi suasana di luar sudah berubah. Kabut tipis mulai menyelimuti halaman, dan entah kenapa udara jadi dingin banget. Aku mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdetak terlalu cepat. Pikiran-pikiran aneh mulai masuk. Apa ini yang mereka maksud dengan jangan keluar tengah malam? Apa maksud mereka dengan yang pulang bukan dirinya lagi? Kami coba cek pintu depan dan terkunci dari luar. Gak mungkin, kami gak pernah kunci pintu dari luar. Aku merinding. Dito mulai komat kamit. Entah doa apa yang dia hafal. Tapi aku tahu satu hal. Ini baru awalnya. Dan kami sudah melanggar larangan itu. Lanjut ke part 2.